semuanya, di video ini Bu Guru Nita mau memberikan pengayaan terkait penilaian akhir semester yang tema 5 yang kemarin. Ini soal-soal yang berupa printan dari Word. Jadi kalian kan kemarin ngisinya itu di Google Form. Jadi ini yang berupa Word. Nanti Bu Guru Nita mau share yang soft copy-nya melalui WA group, terus kalian bisa print atau kalian bisa lihat di sana untuk mencocokkan soal-soalnya. Itu sama seperti yang di Google Form ya. Jadi kita bahas dari yang tema 5 mulai dari yang nomor 1. Kita baca soalnya sama-sama. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita titik-titik. Jadi yang A itu meminta bantuan, B melakukan kesalahan, yang C menyuruh seseorang. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini jawabannya itu adalah kita meminta maaf itu ketika kita melakukan kesalahan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang yang nomor 2. Kumpulan kata yang indah disusun sesuai tema tertentu disebut A. puisi, B. dialog, C. pantun. Jadi kalau misalnya dia kata-kata yang indah itu disusun sesuai tema tertentu, itu adalah jawabannya puisi ya. Jadi untuk jawaban yang nomor 2 itu yang A. Sekarang yang nomor 3. Bacalah puisi berikut untuk menjawab nomor 3. Nih, jadi ada sebuah puisi, itu judulnya Melatiku. Warnanya putih, bungamu kecil, harummu semerbak mewangi, hanya banyak kumbang menghampirimu. Kau tumbuh di taman, tak lupa selalu kusiram, agar terus berkembang menghiasi taman rumahku. Itu dia puisinya. Jadi dari puisi di atas, pertanyaannya, apa isi dari puisi di atas? Jawaban yang A bunga mawar, yang A bunga matahari, yang B bunga mawar, dan yang C bunga melati. Jadi dari judulnya ini kita udah bisa lihat bahwa isinya itu adalah tentang bunga apa? Bunga melati. Jadi jawabannya itu yang C. Ya, jadi jawabannya itu yang C. Lanjut ke yang nomor 4. Ungkapan minta tolong yang tepat adalah yang A. Tika suka menolong teman yang kesulitan. Jadi dia ada kata menolong, tapi itu bukan ungkapan untuk meminta tolong. Sekarang kita lihat yang B. Rudi, tolong tutup pintu di belakang. Jadi jawaban yang B itu yang paling tepat, karena kita lihat yang C di sini adalah tolong menolong sesama itu sangat penting. Jadi kata tolong menolong di situ tidak ungkapan permintaan tolong. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita silang yang B. Next kita ke nomor 5. Contoh ungkapan permintaan maaf yang tepat. A. Cynthia, boleh aku meminjam pulpenmu? Jadi itu bukan kalimat permintaan maaf ya, tapi menanyakan apakah boleh dia meminjam barangnya. Terus yang B itu adik, tolong ambil buku kakak. Berarti itu juga bukan ungkapan permintaan maaf, tapi ungkapan tolong. Yang C, Tono, saya minta maaf karena tidak sengaja. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Nomor 6. Ucapan yang tepat untuk disampaikan kepada orang yang sudah menolong kita. Jadi kalau misalnya kita minta tolong sesuatu, terus orang tersebut sudah membantu, sebaiknya kita mengucapkan apa kepada orang tersebut? Mengucapkan terima kasih. Jadi yang nomor 6 itu jawabannya yang C. Yang nomor 7 untuk bahasa Indonesia di tema 5 yang terakhir. Saat membaca puisi yang perlu diperhatikan kecuali. Jadi ada yang kecuali. 3 hal yang harus kita perhatikan itu apa saja? Intonasi, artikulasi, dan ekspresi. Jadi intonasi di sini ada, artikulasi ada, berarti yang kecuali itu adalah yang C, pakaian. Sekarang lanjut kita ke matematika yang nomor 8. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang buku. Jadi di sini optionnya itu ada ya.
ada 3, semuanya sama-sama alat untuk mengukur panjang. Tapi yang kita di soalnya di sini itu adalah untuk mengukur buku. Jadi yang A itu kalian lihat ada meteran pita, jadi itu untuk mengukur badan. Terus yang C itu ada meteran roll, jadi biasanya untuk benda-benda yang panjang, yang lebih panjang dari 1 meter, misalnya seperti kayu, pintu, jendela, lemari, kalian bisa pakai yang meteran roll. Tapi kalau hanya untuk buku di sini, karena soalnya buku itu cukup menggunakan penggaris, jadi jawabannya yang C. Lanjut ke yang nomor 9. Nah, di sini ada, perhatikan gambar, kalian bisa lihat gambarnya. Jadi di sana ada sebuah penghapus, kalian hitung berapa panjang di penggaris tersebut. Jadi di sini garis ini Miss Nita perjelas di angka itu dia. Nah, jadi panjang penghapus di atas dia jatuh di angka 7. Ya kan, di angka 7. Nah, sekarang kalian lihat di optionnya ini ada 7 meter, 7 cm, dan 7 km. Nah, kalau penggaris satuannya apa? Ya, cm, maka panjang penghapus di atas adalah 7 cm. Jadi jawabannya yang B. Sekarang lanjut yang nomor 10. Berikut pernyataan yang benar. 20 meter sama dengan 20 cm. Itu salah, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi nggak mungkin kan kalau 20 meter itu sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya yang A yang salah. Sekarang kita lihat dulu yang option yang C. 750 cm sama dengan 75 meter. Jadi kalau 100 meter aja itu panjangnya 1 meter, berarti kalau 750 harusnya 7,5 meter, bukan 75 meter. Jadi kita lihat option yang B, 400 meter sama dengan 4 meter. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Sekarang kita lihat yang nomor 11. Tinggi tiang bendera 7 meter. Tinggi tiang bendera sama dengan, jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 7 meter sama dengan 700 cm. Jawabannya yang B. Soal yang nomor 15. Ani mempunyai pita sepanjang 300 cm. Pita tersebut diberikan kepada Ayu sepanjang 1,5 cm. Berapa sentimeter sisa pita Ani? Ya, jadi Miss Nita orek-orek di sini. Itu Ani kan punya yang untuk yang nomor 12 ya. Jadi Ani itu punya pita panjangnya 300 cm. Terus pitanya itu dikasih ke Ayu, berarti dia pita itu ke Ayu itu 1,5 meter. Yang ditanya itu berapa senti? Berapa senti sisa pitanya? Jadi ada cm. Jadi karena di sini udah sentimeter, yang ini kalian harus rubah 1,5 meter itu berapa sentimeter? 150. Jadi di sini 300 dikurangi 150, jawabannya 150 cm. Jadi sisanya itu adalah 150 cm. Jawabannya itu yang C. Ya, jadi jawabannya itu yang C. Lanjut ke nomor 13. Anton membeli tali sepanjang 2 meter. Jadi untuk yang nomor 13, Anton membeli tali panjangnya 2 meter. Keesokan harinya dia membeli lagi. Jadi beli lagi sepanjang 100 cm. Yang ditanya berapa meter total kedua tali ini. Jadi karena di sini yang ditanya meter, kalian rubah dulu yang ini jadi meter. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi 2 meter ditambah 1 meter jadinya 3 meter.
Jawabannya itu yang A. Ya, jadi jawabannya itu yang A. Sekarang nomor 14. Jadi ini adalah mengurutkan. Guru baca soalnya bambu milik Rudi panjangnya 1,5 meter. Jadi untuk yang nomor 14, bambu Rudi itu 1,5 meter. Bambunya Jono itu 200 cm. Dan bambu milik Kevin itu 125 cm. Jadi mulai dari bambu terpanjang, karena di sini ada salah satu yang satuannya meter, kalian jadikan sentimeter. Jadi 1,5 meter itu sama dengan 150 cm. Mulai dari yang terpanjang itu yang ini punya Jono, berarti Jono itu yang pertama. Terus yang ini 150, yang ini 125 cm. Yang mana lebih panjang? Punya Rudi, jadi Rudi itu yang nomor 2. Dan yang terakhir adalah punya Kevin. Dari option di sini yang nomor 14, yang urutannya itu adalah Jono, Rudi, dan Kevin. Jadi yang nomor A itu udah nggak mungkin ya. Nah sekarang kita lihat yang B dan J. Punya Jono, kemudian punya Rudi, baru Kevin. Jadi pilihan yang benar itu adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke pelajaran PPKN yang ada di tema 5. Salah satu bentuk pengawalan sila keempat dalam Pancasila. Jadi keempat itu dia lebih ke musyawarah, lebih ke berdiskusi. Yang A itu optionnya menjaga kekompakan kelompok. Jadi kalau menjaga kekompakan kelompok itu termasuk sila ketiga. Kenapa? Karena dia kesatuan, persatuan. Terus yang B, melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas. Yang C, beribadah sesuai agama masing-masing. Jadi yang C itu karena dia beribadah sesuai agama masing-masing, jadi dia lebih ke pengamalan sila pertama. Jadi untuk jawaban yang nomor 15 itu adalah yang B, melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas. Terus yang C, yang 16, nomor 16, menyayangi orang lain dan tidak membeda-bedakan sesama merupakan pengamalan sila kedua. Dia karena sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak membeda-bedakan dia orang apa, dia orang apa. Jadi kita semua itu sama ya. Jadi jawaban yang nomor 16 itu yang A. Nah, sekarang lambang sila keempat. Ayo, apa lambang sila keempat? Kembali ke prinsip sila keempat itu adalah lebih ke berkumpul. Jadi kita jadi lambangnya itu adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena hewan banteng itu diambil dari filosofinya yang senang berkumpul. Sekarang yang nomor 18, berdoa sebelum mulai pelajaran di sekolah merupakan bentuk pengamalan sila yang namanya berdoa selalu sila pertama. Jadi jawabannya itu yang nomor 18 itu yang A ya. Terus kita lanjut nih, nomor 19, arti dari musyawarah. Yang A, menambah masalah, nggak mungkin. Yang B, berdiskusi menyelesaikan masalah sepihak. Memang benar dia berdiskusi menyelesaikan, tapi masalahnya itu nggak boleh hanya sepihak ya. Sekarang yang C, berdiskusi menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Untuk nomor 20, tujuan diadakannya musyawarah untuk mencapai A, mufakat, B, perdebatan, C, kemandirian. Ya, jadi jawabannya itu yang A, untuk mencapai mufakat. Terus yang nomor 21, jika ada perbedaan pendapat, kita sebaiknya A, tidak mau mendengarkan, B, menghargai pendapat orang lain, C, meninggalkan diskusi. Jadi sebaiknya kita yang B, menghargai pendapat orang lain. Yang nomor 22, setelah melakukan kegiatan olahraga kita masuk ke PJOK, sebaiknya kita melakukan, sebelum olahraga kita melakukan pemanasan. Jadi kalau setelah melakukan olahraga kita harus melakukan pendinginan ya. Jadi jawabannya nomor 22 itu adalah B. Tujuan melakukan pemanasan sebelum olahraga itu agar A, tidak cedera, B, tidak lelah, C, tidak capek. Jadi jawabannya adalah yang A, supaya tidak cedera.
Yang nomor 24, berikut yang merupakan bahan alami. Jadi bahan yang berasal dari alam. A. Daun dan batang pohon. B. Daun dan kertas. C. Kardus dan botol bekas. Jadi jawabannya itu yang A. Daun dan batang pohon. Sekarang yang terakhir. Bahan yang digunakan untuk membuat gerabah adalah A. Krayon. B. Tanah liat. C. Lem. Yang mana? Ya, jadi jawabannya itu adalah yang B, tanah liat. Gerabah itu adalah bahan pokoknya itu adalah tanah liat, ya. Jadi itu dia pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun yang tema 5. Sampai jumpa.